semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Prodi Manajemen. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri, dimulai dengan saya Fania, lalu di sini dengan partner saya David Septian. Saya Nur Afifah, saya Diayu, Dan saya Pria Tambunan. Oke, berdirinya kami di sini, jadi kami akan menunjukkan dan juga memaparkan analisis kesalahan penulisan pada banner di lingkungan sekitar. Berikut untuk banner yang pertama, mari kita simak bersama-sama. Di sini saya akan membahas mengenai beberapa kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan iPosport. Di bagian atas dapat kalian lihat ada tulisan pick up and drop, di mana karena ini menggunakan bahasa asing yaitu bahasa Inggris, maka jika kita harus menurut kepada EED seharusnya dimiringkan. Kemudian ada iPosport Store Official, itu pun juga bahasa asing dari bahasa Inggris, maka haruslah itu dijadikan miring. Kemudian di bagian bawah, di bagian tengahnya kita dapat melihat ada tulisan hemat waktu tanpa ribet. Di setiap kata itu semuanya menggunakan huruf kapital di depannya. Padahal seharusnya hanya kata hemat karena dia adalah kata pertama yang seharusnya menggunakan huruf kapital, sementara yang lainnya tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian ribet itu adalah prokem. Itu adalah ragam bahasa jalanan, bahasa gaul. Oleh karena itu seharusnya dimiringkan. Kemudian di bagian paling bawah terdapat kata-kata hubungi kami untuk jadwal pick up. Pick up itu sendiri adalah bahasa Inggris, maka seharusnya miring, dan di kalimat-kalimat hubungi kami itu semuanya menggunakan huruf kapital pada setiap kata kecuali untuk. Padahal jika seandainya kita mengikuti EYD, harusnya hanya kata hubungilah yang menggunakan huruf kapital, ya huruf H-nya itu. Ya, demikian kesalahan dari iPosport. Terima kasih. Oke, sekarang adalah kita membicarakan tentang banner Sare, kos-kosan Sare. Di sini tuh ada beberapa kesalahan ya teman-teman. Salah satunya adalah water heater dalam kurung air panas. Nah, di sini adalah campuran bahasa asing dan bahasa Indonesia, yaitu yang seharusnya yang benar adalah pemanas air dalam kurung water heater, atau pemanas air saja juga udah cukup. Terus yang kedua adalah cleaning 1 kali seminggu. Nah, campuran ini juga sama teman-teman, campuran dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Seharusnya yang benar adalah pembersihan 1 kali dalam seminggu. Oke, yang ketiga adalah WiFi. WiFi harusnya penulisannya bukan seperti ini teman-teman. Harusnya penulisannya adalah W gede, I kecil, strip, F gede, dan I kecil. Itu adalah bahasa baku, bentuk baku di internasionalnya. Terus yang keempat adalah full furnish. Oke, full furnish istilah ini kurang tepat ya teman-teman. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa diganti dengan perabot lengkap atau dilengkapi perabotan lengkap. Yang kelima adalah untuk info hubungi. Nah, di sini tuh kurang baku ya untuk infonya ya teman. Untuk benarnya adalah untuk informasi, hubungi nomor berikut, seperti itu. Terus yang keenam adalah Jalan Dr. Susilo 3 B nomor 16 RT 9 RW 4. Nah, ini juga penulisannya kurang konsisten ya teman. Bisa diganti dengan JL.DR Susilo 3 B no 16 RT 009/RW 004. Oke, terima kasih. Oke semuanya, berikut banner yang akan kita analisis bersama-sama. Ya, yaitu di sini ada kata open everyday. Di sini kan kata everyday-nya tidak ada spasi ya. Jadi kita harus spasi ever, spasi day. Nah, di sini juga ada kata jam ya. Penulisan sebaiknya harus konsisten dan lebih rapi. Bisa ditulis seperti 9.00 AM sampai 9 PM, atau buka setiap hari jam 09.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya di sini ada penulisan alamat, bisa kita rapikan ya. Jalan Susilo. Seharusnya dipakai kata IV ya, kata Romawi,
nomor titik 5FF, Grogol, Jakarta Barat. Itu aja ya teman-teman. Terima kasih. Oke semuanya, selanjutnya berikut adalah banner yang akan kita analisis bersama-sama. Oke, seperti yang tertera di gambar berikut ini, yang pertama itu ada kata dijual. Jadi untuk dijual itu seharusnya kata kapitalnya cuma di huruf D-nya saja. Jadi sisanya itu pakainya huruf kecil. Kenapa? Karena bila digunakan untuk kata penegasan. Lalu selanjutnya itu di paling bawah ada kalimat jual beli properti bisa dapat mobil. Untuk kata jual beli properti, jualnya itu J-nya J besar, lalu beli properti B dan P-nya itu bisa ditulis dengan huruf kecil seharusnya. Koma, bisa dapat mobil di sini tertulis itu kurang efektif, jadi bisa diubah dapat memperoleh mobil, itu lebih bagus. Atau berkesempatan mendapatkan mobil, nah itu juga lebih bagus teman-teman. Begitu saja untuk analisis dari gambar yang ini. Oke, baik teman-teman, kita akan menganalisis spanduk terakhir yang kita temui. Di sini itu spanduknya itu berisi pemberitahuan tentang jam operasional. Kesalahan dalam spanduk ini adalah dalam kata perhatian itu memiliki tanda seru lebih dari satu. Sebenarnya dalam ini pemakaian tanda seru itu lebih baik cukup satu saja agar terkesan lebih baku. Lalu kesalahan kedua, dalam kalimat pintu gerbang ini ditutup jam 21.00, dibuka jam 06.00. Seharusnya kalimat yang benar adalah pintu gerbang ini ditutup pukul 21.00 dan dibuka pada pukul 06.00. Kata ditutup itu harusnya digabung ditutup karena kata di itu merupakan suatu awalan, bukan kata depan. Selanjutnya, penggunaan kata jam dalam suatu pemberitahuan, dalam banner atau spanduk yang lebih baku, itu lebih baik kita menggunakan kata pukul. Lalu, kita juga memerlukan huruf kecil di awal kalimat, kecuali kalimat dalam kata pertama, dan juga tambahan kata dan agar kalimatnya menjadi lebih jelas. Dan juga ini sering banget dilewati, yaitu adalah penggunaan tanda titik di akhir kalimat teman-teman. Jadi itu tetap penting walaupun kayak kelihatannya nggak terlalu jelas atau nggak terlalu penting, tapi sebenarnya itu penting banget dalam sesuai dengan IID bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya, diksi darurat call itu kurang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sebaiknya kita ganti dengan kata telepon darurat. Lalu spasi sebelum tanda titik 2 itu tidak diperlukan. Tulisannya itu sebaiknya harus menempel pada kata-kata sebelumnya. Terima kasih. Kami dari kelompok 6 telah selesai dalam pemaparan kami mengenai beberapa kesalahan yang selama ini sering ada di spanduk-spanduk yang barusan kami telah tunjukkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.